Warawiri di Hyderabad, India. Hari terakhir di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur, Senin 15 Juni 2015. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nusyur. Pagi jam 3:04 dini hari aku terbangun. Langsung menuju kamar mandi, gosok gigi, berwudu, dan melaksanakan salat tahajud hingga menjelang waktu subuh. Selesai tahajud, aku mandi untuk bersiap-siap menuju Masjid Pakistan. Masjid masih sepi, hanya ada 4 orang. 1 orang sedang memeriksa tempat air wudhu. 1 orang lagi sedang duduk di tempat peristirahatan. 1 lagi duduk di gerbang masjid, dan 1 orang lagi sedang melaksanakan salat sunnah. Aku masuk dan terus melaksanakan salat tahiyatul masjid dan salat fajar, masing-masing 2 rakaat. Waktu subuh masih cukup lama. Aku memanfaatkannya untuk melancarkan hafalan surat juz ammaku yang masih belibet. Jamaah salat subuh tak sebanyak jamaah salat isya. Tak ada lagi kultum setelah salat subuh. Tidak seperti tahun kemarin yang hampir setiap subuh selalu dilaksanakan kultum. Bahkan suara azan dari masjid kampung baru saja bisa terdengar jelas. Sekarang suara azan saja dari Masjid Pakistan yang biasanya terdengar jelas kini hanya sayup-sayup. Kalau tidak memperhatikan waktu, kita tak tahu sama sekali apa ini sudah waktu salat subuh atau belum. Kuala Lumpur banyak perubahan. 2 tahun berturut-turut kami masih berani warawiri di atas jam 12 malam. Sekarang pada isya saja, jalan-jalan agak sepi. Bukan orangnya tidak ada, tapi mereka jarang yang keluar rumah seperti dulu. Apa yang sedang terjadi sebenarnya? Aku dan istriku merasakan benar perubahan suasana itu. Suasananya kurang kondusif. Kemarin aku dan istriku melihat sendiri tembok tinggi dan besar yang ada di kanan dan kiri halaman Menara Kembar sudah dipangkas dan diganti dengan pagar besi. Di atas pagar besi itu diletakkan tanaman. Dengan lain perkataan, pengunjung tidak lagi diperbolehkan berdiri di atas tembok tinggi yang dulu disediakan oleh pemerintahan setempat untuk para turis, baik lokal atau mancanegara, yang ingin mengabadikan dirinya dengan latar belakang Menara Kembar itu dengan sempurna. Ini baru analisa kami berdua. Mungkin ada satu peristiwa kecelakaan pengunjung di atas tempat tembok berdiri itu, sehingga tempat yang menjadi favorit untuk berfoto itu dihilangkan. Entahlah, untuk hal yang satu ini aku dan istriku akan mencari tahu jawabannya. Pagi-pagi, sekitar jam 8, kami meninggalkan hotel. Mencari sarapan kue di Kuala Lumpur ini tak sulit, apalagi di Cokit. Para penjualnya kebanyakan dari wilayah Indonesia seperti Aceh, Riau, Padang, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Bahkan kita akan sering berjumpa dengan orang Indonesia dari NTB dan NTT dibanding dengan orang-orang Malaysia sendiri. Aku memesan kue singkong kukus 2 porsi, 2 air suam, 1 ketan tabur, dan 1 kue talam. Setelah sarapan kue, kami segera mengunjungi rumah anak angkat kami, Tika. Letaknya di Wisma Sabarudin lantai 4. Cukup lelah juga kami mencapainya karena anak tangganya kecil-kecil dan tidak ada liftnya. Assalamualaikum. Tak ada jawaban. Salam itu kami ulangi hingga beberapa kali. Tiba-tiba pintu terkuak. Seorang pria paruh baya keluar. Mencari siapa? Ini rumah Tika atau Mama Ana? Tanya istriku. Ibu Ana sudah pindah ke bawah, jawab lelaki itu. Setelah mengucapkan terima kasih, kami pun kembali ke bawah. Setibanya di bawah, kami mencari-cari di mana rumah Mama Ana.
Sesuai petunjuk yang diberikan oleh penghuni baru, lelaki yang kini tinggal di rumah Mama Ana yang lama, akhirnya kami menemukan rumah itu yang letaknya di sudut. Setelah beruluk salam, keluarlah sesosok perempuan. "Mencari siapa?" tanyanya kebingungan. Istriku kembali menanyakan hal yang sama. "Ini rumah Mama Ana, Tika." Raut wajah perempuan itu semakin bingung. Tiba-tiba muncul Tika lengkap dengan pakaian sholatnya. "Masuk, Bu, Tika lagi sholat. Memang sudah beberapa hari ini Tika kangen sama ibu." Tika adalah anak angkat kami. Segera mempersilakan kami masuk. Mama Ana sedang belanja di pasar. Tika menggelar karpet. Di dalam rumah itu ada 5 kamar atau bilik. Semua kamar sudah terisi penuh. Mama Ana adalah penyewa induk rumah itu, jadi 4 kamar membayar sewanya kepada Mama Ana. Aku dan istriku hanya mampir sebentar di rumah anak angkat kami, karena sebentar lagi ia akan bekerja sebagai pelayan toko. Kami pun segera pamit setelah melepas kangen antara orang tua dan anak setelah setahun berpisah. Perjalanan kami lanjutkan setelah melewati Jalan Rajabot, di mana terdapat Masjid Kampung Baru yang masih direnovasi. Sudah setahun ini masjid ini terus berbenah. Kalau dilihat dari luar, sudah 90% selesai. Di hadapan kami saat menunggu bus, berdiri sebuah plaza baru bernama Plaza Rah. Di sana ada pabrik Islamic Bank. Dan menempel dengan plaza ini terdapat apartemen mewah. Tahun lalu, plaza ini masih tahap pengerjaan. Sekarang sudah berdiri dengan megah. Aku mendapat jawaban dari Tika bahwa Kuala Lumpur kalau malam sedikit sepi karena sebagian besar anak-anak sekolah saat libur seperti ini diajak orang tuanya bertamasya. Soal KL makin kotor itu karena semakin padatnya penduduk. Apalagi tahun ini adalah tahun kunjungan ke Malaysia. Banyak sekali turis, baik lokal maupun mancanegara yang singgah di Kuala Lumpur. Soal batu besar di kiri dan kanan menara kembar yang sekarang sudah dipagari dan ditanami pepohonan, Tika kurang mengerti. Tapi kami bersyukur, Tika kini sudah menempati lantai dasar dan ukuran rumahnya lebih luas, sehingga Mama Ana tidak terlalu capek naik turun tangga yang cukup melelahkan itu. Hari ini adalah hari terakhir kami di Kuala Lumpur. Karena besok, Selasa 16 Juni 2015, aku dan istriku sudah harus bertolak ke Hyderabad, India. Kesempatan hari terakhir sebelum datangnya bulan Ramadan, kami manfaatkan untuk mempersiapkan perbekalan makanan. Hal ini kami lakukan selain untuk menghemat pengeluaran juga untuk mengantisipasi apabila makanan di India kurang begitu pas dengan lidah kami. Hujan rintik mengiringi perjalanan kami di pagi ini. Sebelum berangkat ke India, kami menemui sekaligus mengambil foto istri dan Ibu Wati yang menjual tiket pada kami. Untuk ke India ini, tiket kami beli di Kuala Lumpur, bukan di Jakarta. Dan Ibu Wati adalah penjual tiket yang berhasil kami temui. Selain itu, kami juga berpamitan karena besok kami akan segera terbang ke India. Semoga perjalanan kami mendapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kami kembali lagi ke tanah air tercinta Indonesia. Amin. Ba'da sholat zuhur di jam takdim dan asar, istriku segera merebahkan tubuhnya. Tak berapa lama ia pun sudah terlelap, pulas. Sementara itu aku cuma mendengarkan murotal Quran surah Al-Baqarah sambil sesekali melihat peta India secara keseluruhan. Pikiranku sudah berada jauh di Hyderabad, India. Terbayang suhu udara yang panas hingga 48 derajat Celcius. Terbayang tingkat kepadatan penduduknya yang lebih dari 1 miliar jiwa. Belum lagi kesulitan dalam berkomunikasi dengan bahasa ibunya. Walau aku sudah berusaha kursus bahasa India pada Lembaga Kebudayaan India di Jakarta Selatan, namun tak banyak yang aku dapat. Seperti biasa, aku tak ambil pusing semua itu. Kami yakin pasti ada jalan bagi siapapun yang mau berusaha. Begitupun dengan perjalanan super nekat ini. Bagi istriku, India adalah negara yang memiliki kedekatan secara emosional.
karena sejak kecil ia begitu mengandrungi lagu-lagu irama Sungai Gangga yang biasa diputar radio Alabama antara jam 14 sampai jam 16, jam 2 sampai jam 4 sore setiap hari. Bagiku lain lagi. India sudah aku kenal sejak aku masih anak-anak. Film serial Maya adalah film anak-anak yang paling aku suka. Ia menceritakan persahabatan antara seorang anak lelaki dengan seekor gajah bernama Maya. Anak itu bernama Froji. Dua sahabat ini selalu berhasil menumpas para penjahat yang berbuat curang dan melanggar hukum. Selain itu, sejak duduk di bangku sanawiyah, Ustadz Dr. Andes Haji Soleh Ramli, guru sejarah Islam, menjelaskan bahwa salah satu penyebar agama Islam di Nusantara ini adalah pedagang dari Gujarat. Letak Gujarat itu adalah tempat berlabuhnya kapal-kapal asing dari luar India untuk berdagang. Salah satu bangsa asing itu adalah para saudagar dari Timur Tengah yang beragama Islam. Orang-orang India yang tinggal di sekitar pelabuhan Gujarat banyak yang masuk Islam atau menikah dengan saudagar Arab, sehingga lahirlah generasi Gujarat yang Muslim. Di antara mereka banyak yang menyebarkan Islam ke berbagai tempat. Salah satunya mereka datang ke Indonesia yang sudah terkenal sebagai negara penghasil rempah-rempah. Berbekal latar belakang itulah kami sepakat untuk mengunjungi negeri Mahatma Gandhi ini, yang lebih dikenal dengan ajaran ahimsanya, yaitu sebuah gerakan untuk memerangi penjajah dengan cara yang santun dan lebih mementingkan produksi dalam negeri. Gerakan ini lebih kepada memberdayakan ekonomi rakyat dan kerakyatan di India. Tidak jauh berbeda dengan slogan Presiden Soekarno yang terkenal, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri.